Oke, welcome to my home. Media pembelajaran asik dan keren oleh kami, Lucky Lutfianto, di channel GPS Jago Pelajaran Sekolah. Oke, hari ini kita mau belajar tentang tata surya di materi kelas 6 semester 2. Apakah teman-teman sudah tahu tentang tata surya? Kalau masih belum, mari kita belajar bersama-sama di media pembelajaran kami ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel kami ya di GPS Jago Pelajaran Sekolah. Oke, mari kita buka bersama-sama. Nah, ini dia, ini tentang media kami. Jadi pelajaran tata surya itu teman-teman sudah ada. Ya, sudah teman-teman pelajari mulai dari kelas 4 dahulu kala gitu ya. Jadi biasanya teman-teman ditanyakan, pernahkah kamu melihat langit dan apa saja di langit pada siang dan malam hari? Tentu saja di langit ada awan, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Itu merupakan benda-benda langit. Ya, oleh sebab itu mari kita coba pelajari lebih dalam tentang tata surya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Ini adalah tata surya. Ya teman-teman, tapi tata surya yang kita pelajari ini kita sepakati dulu gitu ya. Bukan jagat raya semua yang ada di langit ini, bukan. Tapi hanya satu galaksi aja. Jadi tata surya yang kita pelajari hanya satu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi tempat kita hidup ini, atau nama lainnya adalah Milky Way. Jadi galaksi Bima Sakti. Ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum itu ini adalah KI dan KD yang ada di kelas 6 semester 2 tentang tata surya. Tentu saja juga ada indikatornya. Ini adalah indikatornya yang akan kita capai. Mari kita ke materi tata surya. Loh teman-teman, tata surya itu apa sih? Tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Jadi ini adalah tata surya gitu ya. Matahari sebagai pusat dari tata surya kita. Jadi ini adalah planet-planetnya teman-teman. Dia punya namanya garis-garis di sini ya. Garis-garis ini adalah garis edar dari suatu planet itu. Namanya adalah orbit. Jadi suatu planet itu berputar mengelilingi matahari tidak ngawur teman-teman. Punya namanya jalannya sendiri, punya namanya orbitnya sendiri. Jadi tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Gitu ya teman-teman. Loh, benda langit itu apa aja? Ada bintang, ada planet, asteroid, satelit, ya meteoroid dan komet. Nyambung ya teman-teman semuanya. Lah matahari itu sebagai bintangnya kita, sebagai pusat tata surya. Bintang itu apa? Bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Jadi teman-teman kalau kita melihat bulan pada malam hari kan seperti ada cahaya putihnya ya. Lah itu aslinya bulannya tidak mengeluarkan cahaya, tapi dia hanya memantulkan cahaya dari matahari teman-teman semuanya. Nah, jadi yang bisa mengeluarkan cahaya sendiri itu disebut bintang. Lah bintangnya kita adalah matahari. Memang ada bintang selain matahari, ada. Galaksi yang paling dekat dengan kita adalah namanya galaksi Andromeda. Di situ ada bintang yang paling dekat dengan kita ya setelah matahari, yaitu namanya adalah Proxima Centauri. Nyambung ya teman-teman. Kemudian ada Regil Centaurus dan macam-macam sekalian. Oke, kita dalami dulu tentang bintangnya kita, yaitu matahari. Jadi matahari ini teman-teman seperti ini bentuknya. Matahari itu sangat besar sekali gitu ya. Jadi dia memiliki diameter sepanjang 1.392.500 km. Jadi kira-kiranya itu ukurannya adalah 109 kali diameter bumi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan itu ya teman-teman, misalnya tubuh teman-teman adalah mataharinya, upilnya teman-teman itu adalah bumi. Dibayangkan sebesar apa bumi dan matahari perbandingannya antara upil dan tubuh
manusia. Kalau misalnya kita bandingkan dengan planet yang terbesar, yaitu Jupiter, adalah 10 kali lebih besarnya dari Jupiter, teman-teman. Nah, ini adalah bagian-bagian dari matahari. Ada korona, kromosfer, fotosfer, inti matahari. Waduh, berarti korona itu sudah ada zaman dahulu ya, ada gitu ya, bagiannya matahari. Oke, kita bahas dulu masalah korona dulu. Jadi, ini korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Ini bentuknya korona itu seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang terlihat saat terjadi gerhana matahari total. Jadi suhunya di sini mencapai 1 juta Kelvin, bayangkan. Berarti beribu-ribu derajat Celcius. Jadi kalau misalnya teman-teman mau manggang ayam di sini, mau bakar-bakar tahun baruan dia, teman-teman lemparkan ayamnya atau ikannya, langsung nanti berubah ikannya ya, atau ayamnya langsung bernyanyi butiran debu. Jadi langsung jadi butiran debu, saking panasnya matahari, teman-teman. Paham ya? Oke, kita lanjut yang bagian yang kedua, yaitu namanya kromosfer. Jadi kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer itu terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total, teman-teman. Oke ya. Kemudian selanjutnya lagi yaitu fotosfer. Fotosfer inilah bagian dari permukaan matahari dan cahayanya sampai ke bumi, sehingga digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan namanya fotosintesis dan memberikan penerangan kepada kita semuanya di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Fotosfer ini yang sampai ke bumi cahayanya. Kemudian yang terakhir yaitu namanya inti matahari. Jelas kalau inti matahari itu tempat berlangsungnya reaksi fuksi ya namanya ya, yang menghasilkan energi bagi matahari. Energi matahari itu dihasilkan di bagian inti matahari tersebut, teman-teman. Sehingga 99% energi yang dibangkitkan oleh matahari itu di bagian inti ini. Paham ya tentang matahari ini ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan tentang benda langit yang lainnya, yaitu planet, asteroid, satelit, meteoroid, dan komet. Oke, kita mulai dari planet terlebih dahulu. Ini dia planet-planetnya kita. Setelah melihat bentuk planet seperti itu, teman-teman, kita suguhkan dengan bentuk planet yang seperti ini dia. Ini dia mataharinya. Bayangkan sebesar apa matahari itu ya. Kemudian ini adalah planet-planetnya, teman-teman. Ini ada planet Merkurius, kemudian ada Venus, ada Bumi, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau di zamannya kami dahulu ada 9 planet, teman-teman. Namanya Pluto salah satunya. Tapi kalau zaman sekarang kan ada 8 planet ya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Di zamannya kami dulu ada 9, yaitu Pluto. Kemudian Pluto ini dikeluarkan dari gugusan planet. Kenapa? Karena dia yang pertama yaitu bentuknya kecil, kemudian dia terlalu jauh letaknya, dan punya garis datar yang melenceng. Seperti itu ya. Sehingga disebut sebagai namanya planet kerdil. Ada 4 ini, yaitu namanya Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Loh, kalau ini apa? Kalau ini adalah asteroid terbesar. Namanya adalah Ceres. Paham ya, teman-teman? Jadi, yang namanya planet adalah benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Oke, kalau kami biasanya menghafalkannya seperti ini, teman-teman. Jadi Me, Fe, Buma, Yusa, Urnet. Yang kami ambil adalah yang depan-depannya. Jadi huruf-huruf yang depan-depannya. Me, Fe, Buma, Yusa, Urnet. Me, Merkurius. Fe, Venus. Bu, Bumi. Ma, Mars. Yu, Jupiter. Sa, Saturnus. U, Uranus. Nep, Neptunus. Jadi yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius dan yang paling jauh adalah planet Neptunus. Planet itu melakukan 2 gerakan, teman-teman, yaitu berrotasi
artinya berputar pada porosnya. Kemudian yang satunya lagi namanya berevolusi, yaitu berputar mengelilingi matahari. Oke, kita kupas ya planetnya dari satu-satu. Kita mulai dari planet Merkurius. Jadi jaraknya itu dari matahari adalah 0,4 satuan astronomis. Padahal satu satuan astronomis itu adalah jaraknya sekitar 150 juta kilometer. Jadi bayangkan itu ya, dia terdekat dengan matahari tapi masih jauh sekali. Ya, di sekitar 50 juta kilometeran. Bayangkan, sangat jauh sekali bukan gitu ya. Tapi ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Kalau kami nyebutnya ini planetnya sebagai telur Bali ini ya, karena bentuknya seperti telur Bali ya teman-teman semuanya. Kemudian dia punya namanya jari-jari sebesar 2439,7 km. Dan kala rotasi, jadi berputar pada porosnya itu dia selama 59 hari. Jadi selama 2 bulan. Kalau bumi kan namanya berotasinya selama 24 jam atau 1 hari. Berarti 1 hari di bumi itu sama dengan 2 bulannya di Merkurius. Bayangkan, berarti sangat lama ya hari-harinya di Merkurius. Kemudian kala revolusinya, karena dia adalah planet yang paling dekat dengan matahari, otomatis dia yang paling cepat berputar mengelilingi mataharinya, yaitu selama 87,97 hari. Jadi selama 3 bulan. 1 tahunnya di bumi itu sama dengan 3 bulannya di Merkurius. Jadi kalau teman-teman hidup di Merkurius, ulang tahunnya cepat sekali, 3 bulan sekali. Tapi sayangnya tidak ada yang hidup di Merkurius. Kenapa? Karena yang bagian yang paling dekat dengan matahari itu panasnya minta ampun, dan yang membelakangi matahari itu dinginnya minta ampun. Jadi tidak ada kehidupan di situ ya. Cirinya adalah banyak kawah, disebut sebagai planet terkecil, kemudian planet terdekat, dan revolusinya tercepat. Ini ya revolusinya selama 3 bulan. Karena dia yang paling dekat dengan matahari dan tidak mempunyai satelit. Dijuluki sebagai bintang fajar atau disebut bintang senja. Paham? Oke, kita lanjut ke planet yang kedua, yaitu Venus. Ini dia. Ini dia berotasi selama 243 hari dan revolusinya 224,7 hari. Di sini meskipun dia planetnya tidak paling dekat dengan matahari teman-teman, tapi dia adalah planet terpanas. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena di Venus itu atmosfernya mengandung 97% gas CO2, sehingga suhunya sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu disebut sebagai planet terpanas. Dan bukan itu saja uniknya, di Venus ini teman-teman, matahari itu terbitnya dari barat loh. Kenapa? Karena dia arah rotasinya adalah searah dengan jarum jam, sehingga matahari terbit dari barat. Kalau di kita terbit dari barat, alamat sudah kiamat ya katanya kita ya. Tapi kalau di Venus biasa aja. Di Venus itu matahari terbit dari barat. Kalau di planet-planet yang lain kan matahari terbit dari timur. Kalau di sini terbit dari barat. Dan dia tidak mempunyai satelit, serta dia rotasinya terlama. Meskipun planetnya kecil, tapi dia butuh waktu untuk berputar pada porosnya itu selama 243 hari. Bayangkan bumi aja cuma 1 hari, ini 243 hari. Dan dijuluki sebagai bintang fajar, bintang kejora, serta bintang timur. Nah, jadi 2 planet Merkurius dan Venus itu teman-teman bisa kita lihat di bagian timur saat pagi hari, menjelang subuh itu. Bisa kita teman-teman lihat ada 2 bintang di sana. Kemudian di planet yang selanjutnya yaitu planet Bumi. Ini dia planetnya kita. Ya, jadi Bumi itu berotasi selama 1 hari dan revolusinya selama 365,25 hari. 1 tahun ya teman-teman.
Nah, cirinya kayak air dan oksigen sehingga bisa dihuni oleh makhluk hidup. Dia punya satu satelit yaitu namanya bulan. Ya teman-teman, apa teman-teman? Namanya bulan. Jadi dia punya namanya satelit. Satelit itu benda langit yang berputar mengelilingi suatu planet. Jadi ada benda langit yang berputar mengelilingi bumi ini. Namanya adalah bulan. Oke, silakan diperhatikan ya teman-teman, karena nanti ada tesnya loh. Jangan lupa di sini nanti ada tesnya, yaitu menggunakan soal berbasis makros. Jadi teman-teman mengerjakan soal melalui PowerPoint, kemudian nanti langsung akan keluar namanya nilainya teman-teman. Apakah dapat berapa? Coba ya sambil diingat-ingat pelajaran kali ini, biar teman-teman nanti pas waktu ada tes di akhir biar bisa. Kita lanjut ke planet yang nomor 4, yaitu planet Mars. Itu ya. Ya, Mars ini dijuluki sebagai planet merah karena dia punya ciri berwarna kemerah-merahan. Dia punya 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Oke, lanjut ke Jupiter. Jupiter ini adalah planet terbesar sehingga disebut sebagai the giant of planet. Dia memiliki satelit terbanyak yaitu sejumlah 63. Dan ini kalau yang Mephibouma, Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu planet yang kecil-kecil ya. Kalau Uranus itu adalah planet yang besar-besar, gugusan planet besar-besar. Dan 4 planet ini, Uranus ini mempunyai cincin semuanya. Hanya saja Jupiter, Uranus, dan Neptunus itu punya cincin yang transparan sehingga tidak terlihat jelas. Yang terlihat jelas adalah di Saturnus ini teman-teman. Ya, Jupiter itu juga disebut sebagai namanya planet gas. Dia meskipun planetnya besar sekali, tapi rotasinya adalah yang paling cepat. Jadi punya rotasi tercepat. Dia 1 kali berputar pada porosnya butuh waktu 10 jam saja. Bayangkan loh, bumi aja yang kecil itu butuh waktu 1 hari atau 24 jam. Ini cuma 10 jam, bayangkan cepatnya berapa kali gitu. Kalau teman-teman hidup di sini kira-kira ya apa? Pusing apa tidak ya? Jadi seperti itu. Dan 63 satelit tadi yang paling besar adalah Ganymede. Ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke planet yang berikutnya, yaitu namanya planet Saturnus di sini. Wah, ini yang kami sebut sebagai planet yang sudah menikah ini. Nah, dia memiliki cincin yang tampak jelas. Jadi cincinnya itu dari bongkahan es dan kerikil yang dilapisi es, sehingga dijuluki sebagai planet bercincin. Dia punya satelit terbanyak kedua, yang paling besar namanya adalah Titan. Paham? Oke, lanjut. Uranus ini disebut sebagai planet terdingin, padahal dia tidak terlalu yang paling jauh. Sama halnya dengan Venus tadi, meskipun dia tidak terdekat, tapi dia termasuk planet yang terpanas. Kalau di Uranus ini meskipun tidak yang paling jauh, dia termasuk planet yang paling dingin di tata surya. Ya, kemudian dia disebut sebagai planet kembar, yaitu kembarannya planet Neptunus. Dia punya satelit 27, yang paling besar namanya Titania. Dan penemunya adalah Sir William Herschel. Oke, lanjut ke planet yang nomor 8, yakni planet Neptunus ya. Ini dia. Cirinya dia memiliki cincin tipis juga ya tadi ya. Dia adalah planet terjauh di tata surya, sehingga revolusinya terlama di planet-planet yang lain. Karena dia jaraknya paling jauh, otomatis dia butuh waktu yang paling lama untuk berputar mengelilingi matahari. Dia adalah planet kembarannya Uranus. Dia juga disebut sebagai planet pembuat ulah karena dia sering meninggalkan garis edarnya. Dia punya satelit yang terbesar namanya Triton dan Nereid. Penemunya adalah J.G. Geller. Jadi revolusinya terlama tadi adalah selama 60.190 hari, atau kalau misalnya kita jadikan tahun itu selama 164,8 tahun. Waduh, berarti teman-teman sudah meninggal, ini masih belum berputar
sekali aja ya mengelilingi matahari. Aduh, bayangkan sebegitu lamanya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan kah? Jadi ini adalah urutan planet-planet ya. Kami nyingkatnya bisa Me, Ve, Buma, Yusa, Ur, Nep. Kalau misalnya teman-teman ditanyain planet yang nomor 3 apa? Yuk, Me, Ve, Bumi. Planet nomor 5 Me, Ve, Buma, Jupiter. Planet nomor 8 Me, Ve, Buma, Yusa, Ur, Nep, Neptunus. Seperti itu aja. Paham ya? Oke, kami lanjutkan di yang berikutnya, yaitu benda langit bernama asteroid. Asteroid itu terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Disebut juga sebagai pecahan bintang atau planet kecil. Yang paling besar namanya adalah Ceres. Seperti ini ya, asteroid. Asteroid ini membagi planet menjadi 2 bagian, yaitu yang disebut sebagai planet dalam dan planet luar. Kalau yang disebut sebagai planet dalam berarti dia antara matahari dan asteroid. Otomatis adalah Me, Ve, Buma gitu ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Dan yang planet luar adalah the giant of planet zone, yaitu di luarnya asteroid, yakni Yusa, Ur, Nep, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tapi ada lagi loh ya pembagian planet dalam. Kalau dilihat dari bumi, berarti antara bumi dan matahari, yaitu yang termasuk adalah Merkurius dan Venus saja. Sedangkan yang lainnya, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus termasuk planet luar. Tapi kalau dari asteroid, ya seperti tadi itu. Yang termasuk planet dalam adalah Me, Ve, Buma. Sedangkan yang planet luar, Yusa, Ur, Nep. Pahamkah? Oke, kita lanjutkan ke satelit. Ini dia satelit. Satelit yang kita bahas tadi ya, yang satelitnya bumi kan bulan. Satelit itu adalah benda langit yang berputar mengelilingi planet dan mengiringi planet memutari matahari. Satelit itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu alami dan buatan. Kalau yang alami dibuat oleh Tuhan tentunya, kalau buatan dibuat oleh manusia. Kalau yang alami apa? Contohnya bulan, itu satelitnya bumi. Deimos, satelitnya Mars. Kalau satelit buatan Mas, bagaimana gitu ya? Kalau satelit buatan itu contohnya Palapa, itu satelit komunikasinya Indonesia. Ya, yang pengendalinya terletak di Cibinong. Kemudian ada Seasat, itu satelitnya Amerika Serikat. Jadi untuk menaruh satelit buatan ini di luar angkasa, kita butuh membuat namanya roket seperti ini. Jadi butuh astronot ya untuk menerbangkan pesawat ini luar angkasa. Kemudian satelitnya ditaruh di luar angkasa sehingga bisa memutari bumi. Gitu ya. Nah, ini adalah bulan. Ini adalah satelit alami, ini satelit buatan. Ada astronot yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan, yakni yang bernama Neil Armstrong. Oke, kita lanjutkan ke meteoroid. Ini dia meteoroid. Jadi ini ada 3 gambar. Jadi kalau yang ini namanya meteoroid, benda langit yang melayang-layang di luar angkasa. Jadi tanpa arah tujuan ini. Kalau kami biasanya nyebutnya teman-teman itu sebagai orang gila ini, karena dia melayang-layang tidak jelas di luar angkasa. Tetapi kalau dia terlalu dekat dengan suatu planet, dia akan terpengaruh oleh gaya gravitasi suatu planet, sehingga dia akan tertarik ke dalam suatu planet itu dan akan berubah nama meteoroid itu menjadi namanya meteor. Jadi berubah nama menjadi meteor. Kemudian kalau meteor itu jatuh ke suatu planet, itu berubah nama lagi menjadi namanya meteorit. Emang ada yang pernah jatuh? Ada, yaitu meteor Barringer di Arizona, Amerika Serikat. Seperti ini ya, batu sebesar ruangan bisa menghancurkan hal desa ini. Kalau meteor ini, nyambung ya teman-teman. Lah meteor itu yang disebut sebagai bintang beralih atau bintang jatuh. Oke. Yang terakhir yakni adalah komet. Komet itu adalah bola berbicar yang memiliki ekor cahaya yang disebut sebagai bintang berekor.
Semakin dekat dengan matahari, ekornya akan semakin panjang. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley. Dia terakhir muncul pada tahun 1986 dan muncul setiap 76 tahun sekali. Otomatis dia akan muncul lagi pada tahun 2062. Waduh, teman-teman sudah tua apa masih muda ini? Tahun 2062 itu, bayangkan sendiri. Nanti akan bisa melihat namanya komet Halley. Mudah sekali ya. Itu adalah benda-benda langit yang kita pelajari, ada planet, asteroid, satelit, meteoroid, dan komet. Paham ya sudah ya? Oke, kalau sudah paham, mari kita coba latihan soal dulu ya, menggunakan namanya PowerPoint berbasis makros. Ini dia latihan soalnya. Coba di sini ada kerjakan soal di bawah ini dengan mengklik pilihan jawaban A, B, C, dan D. Klik tombol start dulu ya di sini ya. Oke, kita beri nama aja. Masukkan nama lengkap Anda. Waduh, ini Mas Jago aja wes. Tak kasih nama Mas Jago. Kemudian masukkan asal sekolah Anda. Sekolahnya kita buat SD JPS misalnya seperti itu. Oke. Ini adalah soal yang pertama, yakni kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Disebut apa ya kira-kira teman-teman? Kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Disebut apa? Jelas sekali, ya, tata surya. Oke. Kemudian, bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Contoh dari bintang adalah matahari. Lanjut lagi, bintang terlihat berkedap-kedip di langit karena apa ya teman-teman kira-kira? Benar sekali, letaknya sangat jauh sehingga dimungkinkan akan terhalang oleh benda langit yang lainnya. Planet yang ditunjuk pada gambar di bawah ini itu adalah planet nomor 7 ya, Meve, Buma, Yosa, Ur. Wah, ya udah, Uranus berarti jawabannya. Yakin? Yakin aja. Planet yang mendapat julukan sebagai planet merah. Apa teman-teman? Emas. Luar biasa. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Memiliki satelit berjumlah 63. Yang terbesar namanya Ganymede, Callisto, Io, dan Europe. Kala rotasinya 10 jam. Merupakan planet terbesar, dijuluki sebagai planet gas. Berdasarkan ciri-ciri di atas, planet tersebut adalah planet Jupiter ya, karena dia planet yang paling besar. Berikut yang merupakan ciri-ciri dari planet Saturnus. Ini yang katanya tadi planet yang sudah menikah ya, karena dia punya cincin yang terlihat jelas sekali. Memiliki 60 satelit, yang terbesar namanya Titan. Bisa jadi. Memiliki cincin yang sangat tipis? Enggak ya. Bisa dilihat saat pagi? Enggak bisa ya. Ada dua ini, Merkurius dan Venus, berwarna kemerah-merahan, planet Mars. Otomatis jawabannya adalah 60 satelit. Planet yang rotasinya searah dengan jarum jam sehingga matahari terbit dari barat dan terbenam di timur adalah planet apa? Ini yang katanya kami tadi istimewa, yang disebut sebagai bintang kejora ya. Dan planet yang paling panas, jelas ini, Venus. Matahari terbit dari barat. Perhatikan gambar di samping. Planet tersebut adalah planet Bumi tentunya. Planetnya kita ini. Benda langit yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter, jadi yang terbesar namanya Ceres, adalah asteroid namanya ya, yang membagi planet menjadi dua bagian, planet dalam dan planet luar. Nah ini dia, pembagian planet dalam dan luar dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan asteroid dan dilihat dari bumi. Planet yang termasuk planet luar berdasarkan asteroid adalah planet Yusa, Ur, Nep, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, planet dalam. 12. Berikut ini contoh dari meteor. Berarti meteoroid yang telah terpengaruh oleh gaya gravitasi suatu planet. Yang A ya. Kalau yang B ini komet. Ini adalah satelit buatan. Ini planet Saturnus. Lanjut ke nomor 13. Contoh satelit alami adalah
Ini dia Deimos. Ini adalah satelitnya planet Mars. 14, komet yang muncul setiap 76 tahun sekali adalah komet Halley ya. Mudah sekali ini. Ini komet yang paling terkenal. Penemu planet Uranus adalah orang ini, namanya adalah Sir William Herschel. 16, julukan planet Merkurius adalah, kalau bintang kejora ini punyanya Venus, planet kembar Uranus dan Neptunus. Planet terpanas adalah Venus, sehingga jawabannya adalah bintang senja. Ini bisa kita lihat pagi hari ini. Galaksi tempat kita tinggal namanya adalah galaksi Bima Sakti. Yang paling dekat dengan galaksinya kita namanya Andromeda. Jawabannya Bima Sakti ya. Nama lainnya Milky Way. Bintang yang paling dekat dengan bumi setelah matahari, jelas ini tadi sudah ya. Dia namanya Proxima Centauri. Berikut yang merupakan satelit dari planet Jupiter. Ada di soal nomor berapa ini ada tadi. Titan ini satelitnya Saturnus, Nereid ini Neptunus, Phobos ini adalah Mars, dan Ganymede adalah Jupiter. Otomatis jawabannya adalah Ganymede. Terakhir 20, orang pertama yang berjalan di bulan adalah namanya Neil Armstrong. Ini orang yang ganteng kayak kami ini, namanya Neil Armstrong ya. Oke, kalau sudah yakin dan teman-teman jawab, nanti akan ada nilainya. Selamat Mas Jago, Anda lulus. Nilainya Anda adalah 100. KKM-nya 65 ya. Itu dia, karena benar semuanya. Oke teman-teman, selamat mencoba, selamat berlatih ya semuanya. Ini adalah biodata kami. Kami bernama Lucky Lutfianto. Kami bekerja di SD Kandangan 03, Aismat di Primagama, Lumajang. Ya teman-teman. Oke, kalau misalnya ingin media ini bisa juga teman-teman download di blog kami yang namanya Lucky Line. Ya, teman-teman klik aja atau ketik aja di Google, itu namanya Lucky Lutfianto. Pasti ada blog yang namanya Lucky Line. YouTube kami namanya JPS, Jago Pelajaran Sekolah. Kemudian untuk latihan soal tata surya ini bisa teman-teman lihat di ini dia, halaman ini. Jadi teman-teman nanti bisa latihan soal-soal tata surya di sini. Di https go.gl/31G7U2. Oke, sampai sini aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like and subscribe channel kami ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.